Ya pemirsa, terkait dengan permohonan uji material undang-undang tentang hak keuangan anggota lembaga tinggi negara, khususnya terkait dengan tunjangan pensiun anggota dewan yang digugat oleh salah seorang penggugat dari Kalimantan Barat Pontianak. Kita akan bahas bersama dua narasumber. Ada satu yang sudah berhasil kami undang ke studio, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan. Mas Iwan, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang langsung ke lokasi. Terima kasih sudah diundang. Dan dari Pontianak, Kalimantan Barat, kami sudah tersambung dengan penggugat penghapusan uang pensiun anggota DPR, Syamsul Yahidin. Selamat sore, Mas Syamsul. Sehat ya? Selamat sore, sehat. Terima kasih. Ya, Mas Syamsul, apa yang mendasari, yang men-trigger Anda tiba-tiba melayangkan gugatan ke MK untuk menghapus tunjangan pensiun DPR? Sederhananya begini. Ini kan kita kan menguji norma dari undang-undang yang sudah lama. Jadi terkait dengan isu kemarin, isu demo kemarin, ini kan lanjutan dari isu demo yang kemarin. Ketika tuntutan dari mahasiswa, dari masyarakat untuk penghapusan penghapusan pensiun, dari pihak DPR kan menjawab bahwa sudah berdasarkan undang-undang. Dan setelah saya pelajari, ternyata di sini ada norma yang dari tahun 1980, artinya udah 45 tahun atau 9 periode belum pernah diuji normanya. Oke. Ada yang berubah sepanjang 45 tahun ini sehingga perlu diuji dan dievaluasi kembali? Karena tidak ada yang berubah. Makanya saya dan tim, Ibu Dr. Lita Gading selaku praktisi, tidak rela pajak kami dibayar untuk membayar anggota DPR RI. Maksud saya kondisi pemerintahan yang berubah dari tahun 1980-an sampai saat ini sehingga undang-undang perlu kembali dikaji dan dievaluasi. Tidak ada yang berubah, tapi tidak ada yang aware. Itu adalah menjadi akar permasalahan daripada norma yang ada. Sejak diundangkan tahun 1980, untuk norma ini belum pernah ada yang uji. Dan mohon maaf, kami melakukan di dalam posita gugatan saya juga sudah sedikit memberikan gambaran mengenai tentang berapa beban APBN yang ada ini secara generalistik yang saya ambil. Jadi ada total Mas Syamsul, Anda tidak sendirian, ada lagi yang menggugat selain Anda? Ada Ibu Dr. Lita Linggayati Gading, MPSI. Kebetulan. Oke, apa yang Anda gugat dalam hal ini? Secara spesifik bisa dijelaskan? Secara spesifik adalah penerima manfaat pensiun dan bisa diwariskan. Oke. Anda masa kerja hanya 5 tahun mendapatkan manfaat pensiun seumur hidup dan bisa diwariskan dan tidak bisa diakses oleh masyarakat. Apanya yang diakses, Mas? Apa yang mau diakses, Mas? Berapa penerima penerima manfaat pensiun ini anggota DPR sudah diundangkan sampai saat ini, hingga saat ini belum bisa diakses. Tidak bisa diakses di laman DPR RI. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa diakses. Oke, jadi Anda keberatan karena merasa uang pajak Anda dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan dan tunjangan pensiun dari anggota dewan? Sangat keberatan. Mungkin Ibu yang di studio juga Nusantara TV keberatan. Karena Anda membayar pajak, pajaknya digunakan untuk membayar selama seumur hidup dan diwariskan dengan orang yang bekerja selama 5 tahun belum tentu bekerjanya benar. Hingga terjadi masa aksi demonstrasi seperti kemarin. Artinya, kalau kita akumulatif, kalau dia seumur hidup hanya bekerja 5 tahun, beban negara APBN semakin besar. Saya melakukan perhitungan contoh, sejak diundangkan dari tahun 1980 hingga 2025, ada 9 kali pemilu, karena per 5 tahun sekali untuk pemilihan umumnya. Artinya, ada sekitar
9 kali yang kita kalau kalikan dengan satu periode 575 anggota DPR RI, kita akumulatifkan berarti ada 5.175 anggota DPR RI yang ditanggung oleh masyarakat. Yang ditanggung dari pajak beban APBN. Kalau kita akumulatifkan, kita rata-rata, saya ngambil rata average-nya, perhitungan secara bodoh, 3.600.000 sekian untuk hak pensiunnya. Mungkin bisa lebih besar, bisa lebih kecil, karena kami tidak punya data konkret. Saya nggak bisa akses data konkret. Jadi saya perhitungan berdasarkan aturan undang-undangnya tadi, aturan spesifikasinya tadi. Jadi 1 bulan itu, kalau kita akumulatifkan dengan 3.600.000, dengan dikalikan 5.175 anggota DPR RI, ada sekitar 18 miliar per bulan yang ditanggung APBN. Yang ditanggung APBN ada sekitar 18.834.619.500. Kalau kita akumulatifkan dalam 1 tahun berarti ada 226.015 juta rupiah. Kalau kita akumulatifkan sejak diberlakukan 2010, kita ngambil 10 tahun saja, berarti ada 2,2 triliun untuk membayar manfaat pensiun dari pajak rakyat. Oke, keberatan ya karena APBN kita menjadi semakin terbebani ya, semakin berat. Oke, kita akan tampilkan teman-teman seperti apa daftar panjang tunjangan yang diberikan untuk anggota Dewan. Kita akan baca sama-sama apa saja. Oke, dengan jabatan 2 periode per bulannya 3 jutaan. 1 periode 2,9 hampir 3 juta. Kurang dari 1 tahun juga dapat sekitar 400 ribuan per bulannya. Oke, lanjut. Oke, itu. Oke. Mas Iwan, Anda sepakat dengan gugatan yang dilayangkan oleh Mas Syamsul kalau tunjangan pensiun dan lain-lainnya juga ini seharusnya dihapus saja? Ya, kalau saya lihat memang ini rangkaian daripada protes masyarakat kemarin di demo 25 Agustus dan seterusnya. Sebelumnya, kalau kita lihat memang kontroversi tentang dana pensiun anggota DPR ini sudah beberapa kali dibahas. Ya, di ruang publik sudah. Namun hari ini kita melihat ada yang menggugat di MK dan saya kira patut diapresiasi. Karena memang saya juga sepakat bahwa anggota DPR RI itu tidak perlu mendapat tunjangan pensiun. Karena seperti yang dikatakan tadi, mereka cuma menjabat 5 tahun dan argumentasinya lagi adalah ini adalah jabatan politik yang menurut saya tidak perlu mendapatkan dana pensiun. Saya kira kalau melihat tanggapan dari beberapa pimpinan DPR RI, mereka juga tidak keberatan sebenarnya kalau dilihat dari bahasanya. Kalau misalnya tunjangan pensiun anggota DPR ini dihapuskan. Lagi pula kan ini tidak seberapa bagi anggota DPR. Uang saku ya? Uang saku. Mungkin untuk ngopi-ngopi di masa tua. Tetapi bagi saya melihat situasi bangsa saat ini dan menurunnya kepercayaan publik terhadap anggota DPR RI, apalagi pasca kejadian kemarin, terbuka bahwa banyak anggota DPR RI yang hedon. Kemudian cara berkomunikasi yang tidak baik. Kemudian kinerja juga tidak begitu memuaskan masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat secara psikologis ini membuat gerah, membuat masyarakat juga marah. Mengapa DPR RI ini begitu diistimewakan? Kemarin polemik tentang gaji dan tunjangan rumah yang begitu luar biasa, walaupun sudah dibatalkan juga. Dan kemudian kemarin juga saya sempat beberapa kali bicara di media juga bahwa ada yang terlupakan, memang tunjangan pensiun ini. Jadi saya sangat sepakat agar kemudian tunjangan pensiun anggota DPR RI itu dihapuskan saja. Anda sepakat dengan hitungan dari Mas Syamsul tadi yang cukup fantastis nilainya? Anda punya mungkin hitungan kasarnya? Iya, kalau saya sepakat juga dengan hitungan tadi, memang gambarannya seperti itu. Karena luar biasa, lumayan juga jumlah yang dihasilkan dari sejak undang-undang ini diundangkan sampai saat ini. Saya kira memang lumayan ada efisiensi anggaran ketika misalnya anggaran pensiun itu dialihkan saja ke program-program yang mahal, program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti itu.
Oke, jadi kalau misalnya tidak diberikan seumur hidup tunjangan pensiunnya, jadi sebaiknya berapa tahun menurut Anda? Eh, saya kira tidak perlu ada Dihapus tunjangan. total? Dihapus total kalau menurut saya. Anda sepakat Mas Syamsul tidak diberikan tunjangan pensiun mungkin barangkali 1-2 tahun, 5 tahun? Mas Syamsul? Ya, ya Ibu. Tadi kalau katanya Mas Iwan, tunjangan pensiun dihapus saja. Seluruhnya, total, tidak perlu. Tidak disisakan Memang mungkin 1-2 tahun, 5 tahun? Memang harus seluruhnya. DPR RI itu tidak perlu mendapatkan manfaat pensiun. Itu saya akumulatif perhitungan hanya 1 tahun 226 miliar. Dengan average 3.600.000 sekian tadi. Bayangkan, kalau kita kalikan dalam sejak diundangkan 45 tahun, berapa sudah? Kerugian negara untuk membayar anggota DPR RI yang, mohon maaf, belum tentu dia menjalankan tugasnya dengan baik. Karena tidak ada KPI-nya. Oke. Tidak ada key performance indikatornya. Seperti apa klasifikasinya. Seperti, padahal kita tahu tugas-tugasnya sudah ada di Undang-Undang Dasar. Tapi dijalankan apa tidak ada key performance indikatornya. Oke, jadi Makanya ya. maka timbullah permasalahan masa aksi kemarin itu adalah tumpukan dari bertahun-tahun. Apalagi terlebih lagi, mohon maaf, ini masih masalah manfaat pensiun. Belum permasalahan pajak yang ditanggung, pajak yang tidak dibayarkan oleh DPR RI. Ini akan menjadi sebuah permasalahan baru lagi. Kinerjanya belum baik, mau minta manfaat pensiun. Jadi bayangkan, masyarakat membayar pajak untuk membayar manfaat pensiun yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Saya sepakat kalau itu dihapuskan. Oke, jadi yang Anda gugat saat ini di MK sudah sejauh mana perkara ini berjalan di sana, Mas Syamsul? Perkara ini saya baru daftarkan kemarin, baru keluar nomor perkaranya 176. Saya ini belum disidangkan, nanti disidangkan 10 Oktober untuk pendahuluan permohonan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Hukum Acara PMK 7 2025. Jadi disidangkan untuk pendahuluan permohonannya nanti di hari Jumat tanggal 10 Oktober, kebetulan bertepatan dengan Hari Pahlawan. Semoga saja itu menjadi perubahan baru bagi negeri ini. Hari Pahlawan bukannya 10 November ya? Oh ya, 10 Nggak apa-apa. November, mohon maaf. Jadi sorry. yang ingin Anda evaluasi adalah terkait dengan Undang-Undang nomor 80 itu ya, Mas Syamsul ya? Kalau misalnya saya baca Ya. Iya, betul seperti itu? Itu adalah petitum yang Anda gugat ke MK. Boleh kita tampilkan mungkin teman-teman, ada beberapa poin yang ingin saya mungkin perjelas. Boleh. Di mana anggota lembaga tinggi negara adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota BPK dan Hakim Mahkamah Agung, tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seperti itu. Oke, ini sudah ada ya? Betul, pemaknaannya di pasal 1 huruf B dan F. Jadi yang ingin Anda revisi atau evaluasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 adalah poin di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak ada di sana. Jadi hanya BPK, Mahkamah Agung dan DPA. Oke. Ya, betul. Karena di dalam positanya juga kami sudah uraikan. Ya. Hakim di Mahkamah Agung 10 sampai 35 tahun baru bisa mendapatkan pensiun. Ya, dan jumlahnya juga 10 tidak tahun. sebanyak anggota dewan kan, jadi tidak terlalu berat Ya. juga. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 10 sampai 35 tahun. Dan juga sudah diatur di Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019. Oke, Mas. ASN pun sama Iya. di Peraturan BKN. TNI dan Polri sama. Hanya yang tidak jelas hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, bagaimana dengan tadi pasal 1, Mas Syamsul? Dan pasal 12, boleh kita tampilkan lagi teman-teman tadi? Kita baca sama-sama. Pasal 12, Undang-Undang Nomor 12 Pasal Tahun 12 ayat 1980, ya. Ayat 1, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Betul. Apa yang Anda ingin lakukan dengan pasal 12 ini? Jadi pemaknaannya secara bersyarat, bertentangan secara bersyarat. Jadi pimpinan saya menambahkan normanya. Jadi pimpinan anggota. Jadi di petitumnya saya menambahkan
saya minta ditambahkan adalah pasal 12 ayat 1, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Jadi kami minta penambahan pemaknaan tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, pada dasarnya Anda tidak ingin wakil yang duduk di DPR ini mendapatkan tunjangan pensiun dan apapun itu ya? Betul. Meskipun telah bekerja Dan untuk harus rakyat dihapuskan. atau konstituennya, Mas Syamsul? Gimana? Meskipun mereka telah bekerja untuk konstituennya? Iya, kalau untuk bekerja dengan konstituen itu adalah urusan yang berbeda. Ketika mereka mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mereka sudah selesai dengan urusan yang lain. Kalau mau mencari kemanfaatan hidup, jangan jadi wakil rakyat. Tapi Kalau kalau untuk memperkaya diri, jangan jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Anda tidak merasa itu hak yang pantas diterima, karena kalau kita bekerja di perusahaan pun kita juga kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang memberikan uang pensiun. Kalau begitu nggak usah kerja di DPR, nggak usah nyalon DPR, kerja di perusahaan aja. Mas Iwan, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Syamsul? Iya, kalau kita lihat dari pasal 1 tadi, itu kan ada agak kontradiktif ya. Anggota lembaga tinggi negara itu kan termasuk DPR. legislatif, DPR, ya kan? Dikecualikan. Jadi pengecualian dengan lembaga tadi itu agak kontradiktif. Mungkin, tapi ini wilayah hakim nanti ya. Iya. Wilayah hakim yang kemudian memutuskan. Tapi secara substansi memang seperti yang saya tegaskan tadi bahwa anggota DPR tidak perlu mendapat tunjangan pensiun. Selain itu, ada hal yang ingin saya tambahkan juga. Apa? Tadi saya berdiskusi dengan beberapa kelompok masyarakat. Sudah ada juga gugatan terkait masa jabatan atau masa jabatan anggota DPR RI. Mereka bisa ikut di pemilu untuk menjadi anggota legislatif itu dibatasi berapa kali. Oke, baik, kita akan, Ini kan kalau kita akan bahas lagi. Iya. Mas Iwan, kita harus jeda dulu karena kita harus masuk ke azan maghrib. Pemirsa tetaplah di NTV Prime usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Dialog akan kami lanjutkan, tapi sebelumnya kami akan hadirkan informasi terkait Mahkamah Konstitusi yang diminta untuk mencoret anggota DPR dari kategori daftar penerima pensiun yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Permohonan uji materi ini diajukan dua warga atas nama Lita Linggayani dan Syamsul Jahidin. Dalam gugatannya, penggugat menilai pemberian uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR yang hanya menjabat selama 5 tahun atau 1 periode sebagai bentuk ketidakadilan. Ketua DPR Puan Maharani pun merespons gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu. Menurutnya, undang-undang mengatur seluruh pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sehingga perlu untuk mematuhinya. Baik, dialog akan kembali kita lanjutkan. Masih bersama saya Mas Iwan dan Mas Syamsul melalui sambungan Zoom. Sudah direspons Mas Syamsul oleh Mbak Puan selaku Ketua DPR. Kalau itu adalah produk undang-undang dan mereka hanya menjalankannya saja. Oke. Saya perlu menanggapi? Ya, silakan. Itu kan hanya kata-kata saja. Karena pensiunnya Ketua DPR itu bisa 30 juta lebih. Menurut laman informasi. Makanya kan kita nggak bisa akses. Kenapa mereka nggak membuka aksesnya biar diketahui oleh publik atau masyarakat? Ya itu tadi karena ada kepentingan, jadi ya dia defensif. Tapi yang harus diketahui oleh wakil-wakil kita di sana harus berbenah. Nah tadi sempat Paknya narasumber yang satu menanyakan kontradiktif pasalnya. Yang diuji pasal 1 huruf B dan pasal 1 huruf F ya Bang. Izin, pasal 12 ayat 1 jadi turunannya. Izin.
Oke. normanya. Baik, tapi Mas Syamsul, kan kalau kita tahu gaji pokok anggota DPR itu kecil, kurang lebih hanya 4 jutaan. Jadi bagaimana mereka menabung kalau misalnya tidak dapat uang pensiun, nanti di hari tuanya bagaimana? Iya, jangan jadi anggota DPR. Apakah tidak bisa melihat kalau tunjangan pensiun ini sebagai kompensasi dari mungkin gaji pokok anggota DPR yang kecil, Mas Syamsul? Itu gaji pokoknya yang kecil. Tunjangan-tunjangan lainnya dan lain-lain itu tidak dihitung. Ada berapa? Itu ada berapa ratus juta itu. Sudah dibeberkan. Tapi saya tidak masuk ke substansi pokok. Tapi banyak sekali. Makanya kita minta, udah dikasih banyak, belum dana reses dan lain-lain, masih aja minta gitu loh. Sedangkan di satu sisi kita mengambil banyak tenaga honorer, banyak tenaga nakes yang hanya digaji 400.000 satu bulan. Iya, bukan perdagangan kerja. Jadi 400.000 satu bulan tenaga honorer di daerah 3T, terluar, terdalam, seperti di Kalimantan Barat ini. Digaji 300.000. Alokasi APBN yang buat manfaat pensiun DPR RI dialokasikan untuk guru, kita menyelamatkan 5.175 guru untuk memberikan kesejahteraan. Itu lebih bermanfaat daripada membayar anggota DPR RI pensiunnya. Kan seperti itu logika secara normatifnya. Jadi yang men-trigger Anda untuk menggugat ke MK adalah Anda melihat adanya ketidakadilan ataupun ketimpangan, kesenjangan ya antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Iya, rakyatnya naik sepeda, wakil rakyatnya naik Mercy. Iya. Itu terjadi. Kan seperti itu. Pakai serobo ya. Oke, Mas Iwan silakan dilanjutkan. Ya. Memang gaji DPR saya kira sudah cukup ya untuk 5 tahun itu kan kalau kita lihat gaji 4 juta, 4,2 juta. Ya, itu gaji pokok. Kalau diakumulasikan sekitar 65 juta lebih. Dari mana itu? Dari tunjangan macam-macam kan seperti yang dipaparkan tadi. Tapi bagi saya kalau lihat jawaban dari pimpinan DPR termasuk ketua DPR tadi itu sangat normatif. Harusnya melihat situasi hari ini, bagaimana menurunnya kepercayaan masyarakat, kenapa tidak ada semacam political will dari DPR? Lagian ini bahasanya sudah menjadi undang-undang, banyak aturan yang harus dibicarakan dan sebagainya. Tapi bagi saya, kalau DPR RI punya itikat baik atau punya empati kepada masyarakat yang diwakilkan khususnya, saya kira memang di DPR RI itu harusnya bukan untuk mencari pendapatan. Bagi saya memang lembaga-lembaga tinggi negara sudah seharusnya dimaknai sebagai menjadi anggota DPR atau menjadi pemimpin di negara ini adalah filosofinya adalah menderita. Menjadi penguasa, melayani, menjadi anggota rakyat. DPR adalah menderita. Karena prinsipnya adalah melayani, bekerja keras untuk rakyat. Bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat, itu kan tujuannya. Nah, sehingga kemudian masalah gaji, masalah pensiunan dan sebagainya harusnya memang DPR RI itu legowo gitu. Di tengah ketidakpercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap lembaga legislatif ini. Jadi Anda merasa kalau misalnya DPR ada willpower, ada political will, apa yang diupayakan Mas Syamsul dan kawan-kawan ini bisa terwujud? Ya tinggal kalau bicara undang-undang, mereka pembuat undang-undang, ya kan? Bisa mungkin diajukan sebagai agenda revisi undang-undang prolegnas berikutnya. Ya minimal ada itikat baik, ada yang kita tunjukkan kepada rakyat gitu, sehingga kemudian tidak terjadi misalnya ada rakyat yang kemudian datang ke MK. Kalau ada bahasa-bahasa misalnya dari anggota DPR, kalau memang tidak setuju datang saja ke MK ini lakukan judicial review. Nah itu sebenarnya kalau begitu bahasanya sebenarnya DPR ini bekerja untuk siapa? Jadi seperti itu. Untuk itu saya sih berharap anggota DPR, pimpinan DPR melihat atau mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat yang diwakilkan oleh mereka, sehingga kemudian masalah gaji, masalah uang pensiun, dan
supaya masyarakat itu merasa ikhlas Iya, iya. membayar pajak, merasa ikhlas juga telah memilih mereka. Jangan sampai mereka sudah memilih di kemudian hari menyesali kenapa saya memilih. Seperti itu. Itu yang saya maksud. Oke, tidak hanya saja tunjangan pensiun ya, tapi Iya. terkait dengan bagaimana tunjangan pensiun ini dibayarkan seumur hidup maksudnya. Iya. Tapi ini juga bisa diwariskan. Tanggapan Anda? Iya, ini kan memang harusnya tidak ada dalam undang-undang itu ya. Ini kan anggota DPR yang sudah selesai mendapatkan tunjangan pensiun, kemudian mohon maaf kalau sudah meninggal itu pun bisa diwariskan kepada keluarga walaupun hanya sepertinya 70%. Itu diwaris, tapi tetap saja diwariskan. Nah, bagi saya ini tidak perlu. Tidak perlu dilakukan sebenarnya. Namun karena sudah ada undang-undangnya, nah saya sangat mengapresiasi ada masyarakat yang datang ke MK menggugat undang-undang itu supaya kemudian bisa dirubah. Karena memang ini kan bukan pembahasan pertama ya terkait Iya, bagaimana betul. evaluasi tunjangan pensiun DPR. Tapi sejauh ini hanya sebatas dalam diskusi ruang publik saja gitu. Iya. Dan kali ini ada kehadiran Mas Syamsul dan tadi siapa? Mbak Lita ya, rekan Mas Syamsul gitu ya. Mas mungkin bisa diperjelas latar belakang dari kedua penggugat? Dokter, satu kalau pemohon satunya penggugat bukan penggugat ya, pemohon satu ya, kalau di MK Mahkamah Konstitusi pemohon namanya. Oke. Pemohon satu Ibu Dr. Lita Linggayati Gading, MPSI. Beliau adalah psikolog atau psikiater, doktor psikologi. Dan hubungannya? Praktisi, pengamat, dan pembayar pajak. Jadi sudah kenal ya dengan Bu Lita, Mas Syamsul? Sudah, kebetulan di luar profesi saya sebagai saya sebagai mahasiswa S3, saya juga seorang pengacara. Kebetulan Ibu Lita Gading ini adalah klien saya di perkara yang berbeda. Oh, oke. Anda optimistis jika apa upaya yang dilakukan bisa berbuah hasil di DPR, kemudian akan merespons dengan positif? Never lose hope. Saya tidak akan pernah berhenti berharap. Dan saya tidak akan pernah berhenti berjuang. Saya menyatakan diri saya tidak akan berhenti berjuang. Kalaupun gugatan ini nantinya ditolak atau diterima, apapun hasilnya akan saya tetap lakukan. Sampai diterima. Saya atas nama diri saya tidak akan pernah berhenti untuk meyakini apa yang saya yakini bahwa ini adalah untuk menyelamatkan uang rakyat. APBN kita, uang rakyat. Kami semangat juga ya melihat apa yang disampaikan dan semangat Anda kami apresiasi juga, Mas Syamsul. Tapi selain permohonan ke MK, apakah ada upaya lain mungkin yang Anda lakukan? Mungkin menyebarkan petisi di media sosial atau ada giat lain untuk mendorong agar DPR mendengar dan segera mengevaluasi produk undang-undang ini? Tidak. Kalau saya rasa mohon maaf Ketua DPRD Ibu Puan Maharani ataupun Prof. Dasko punya rasa malu sebagai DPR RI, harusnya melihat ini adalah sebagai pencideraan terhadap hak-hak masyarakat. Oke, teman-teman mungkin bisa ditampilkan statement yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Oke, kalau saya bacakan ya, kalau dari Pak Dasko, ya sebenarnya kalau anggota DPR itu kan hanya ikutin aja, yaitu produk undang-undang yang sudah ada sejak beberapa waktu lalu. Bagaimana Anda memaknai respons ataupun statement dari Wakil Ketua DPR yang juga petinggi Gerindra? Itu normatif, Ibu. Kami juga bukan hanya menggugat undang-undang DPR. Kebetulan mohon maaf, ini kami sipil sedikit. Kami menggugat undang-undang, mohon maaf, pasal 28 ayat 3 tentang undang-undang Polri. Dia sebegitu membelanya bahwa Polri boleh menempati jabatan sipil. Padahal pasalnya melarang yang sedang kami uji. Dan ada pun putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengenai tentang wamen. Kalau tidak didesak, tidak boleh rangkap jabatan, tidak dilaksanakan. Kita tahu perjalanannya DPR RI, putusan 90 langsung dianulir. Kita tahu putusan sebelumnya bahwa tidak boleh Menteri rangkap jabatan tidak dilaksanakan dari 2019.
Setelah diributkan baru dijalankan. Makanya itu jawaban normatif saja. Kalau punya rasa malu, kalau punya rasa mencintai negeri ini, harusnya dia mendukung ini. Penghapusan terhadap manfaat pensiun yang tidak perlu, yang tidak penting. Yang harusnya bisa dialokasikan untuk tenaga nakes, untuk tenaga guru honorer. Jadi, kalaupun ada yang mengatakan bahwa ASN atau guru honorer adalah beban APBN, sebenarnya beban APBN adalah DPR RI. Tapi Anda melihat yang disampaikan oleh kedua pimpinan DPR ini sebatas normatif saja? Tidak ada Normatif indikasi saja. penolakan atau apapun? Bukankah itu hal yang baik, Mas Syamsul? Gimana? Tidak ada indikasi penolakan dari statement yang disampaikan ya? Apakah itu satu pertanda baik? Tidak. Karena tidak berkorelasi, itu jawaban normatif saja agar publik tidak marah, tidak didemo lagi. Ya silakan Mas Iwan, sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Iya, memang ada tren sekarang pasca kemarahan publik Agustus Kelabu. yang berbentuk Agustus Kelabu itu memang kayaknya pimpinan dan anggota DPR itu Sangat berhati-hati ketika berstatement, sehingga yang kita lihat hari ini memang normatif. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa setiap perjuangan rakyat seperti ini, saya kira memang seperti yang dikatakan tadi, harus memang selalu dikawal oleh civil society, Koalisi masyarakat sipil. ya, termasuk organisasi masyarakat, mahasiswa, karena kita tidak bisa terlalu berharap banyak terhadap partai politik dan anggota DPR yang ada di Senayan sana, karena memang mayoritas adalah koalisi pemerintah. Makanya banyak gerakan-gerakan akhir-akhir ini saya lihat memang ditengarai atau dipelopori oleh civil society. Makanya inisiatif-inisiatif civil society seperti ini memang perlu didukung terutama oleh media, ya kan, terutama media sosial dan sebagainya. Sehingga saya kira ketika tekanannya agak kuat, saya kira pengambil keputusan juga akan berubah. Apalagi Pak Prabowo ini kan presiden yang sejauh ini kalau kita lihat track record setahun terakhir ini, begitu banyak desakan masyarakat, begitu banyak masyarakat tidak setuju dengan kebijakan dan sebagainya, bahkan beliau turun langsung untuk menganulir dan membatalkan beberapa kebijakan itu. Terakhir terkait dengan tunjangan DPR dan beberapa keputusan lain itu Pak Prabowo Subianto turun langsung. Nah, untuk itu saya kira peran civil society itu sangat penting agar kemudian bisa mengawal dan bisa mengontrol kinerja DPR RI, bahkan bisa mengontrol juga jalannya gugatan ini, sehingga di alam bawah sadar hakim itu bisa selalu teringat teriakan masyarakat gitu. Jadi ada walaupun secara normatif tetap akan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi memang akan ada sisi lain yang disentuh melalui desakan-desakan publik. Seperti itu. Jadi sekarang saat ini kan tadi sudah disampaikan Mas Syamsul kalau sudah didaftarkan begitu ya Mas Syamsul ya, bola saat ini berada di MK artinya. Nah Mas Iwan melihatnya sejauh ini dari kasus-kasus yang kemarin ya ketika civil society ini memohon gugatan, seperti apa kira-kira integritas dan keberpihakan dari MK merespons tuntutan publik? Ya, saya kira MK akan tetap pada norma yang telah mereka tentukan sendiri atau hukum yang sudah berlaku, tetap akan mengikuti alur yang berjalan. Namun menurut saya MK juga akan mempertimbangkan situasi di masyarakat. Bagaimana desakan publik, bagaimana keresahan publik, bagaimana protes publik terkait dengan khususnya gugatan tentang dana pensiun ini. Saya kira itu sangat berpengaruh juga. Walaupun di MK itu berbicara norma dan poin-poin, tetapi ada hal yang mungkin menurut saya bisa mempengaruhi secara besar juga ketika ada gugatan publik yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Tentu dengan situasi yang kebaruan atau yang terjadi saat ini. Jadi Anda optimistis ya kalau alam bawah sadar hakim-hakim agung ini akan
hakim-hakim konstitusi ini akan Hakim berpihak MK. pada rakyat dan hati nurani mereka lah yang akan berbicara nantinya? Ya, jadi lembaga-lembaga negara ini pada prinsipnya termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, ini kan dibentuk untuk kesejahteraan rakyat sebenarnya, untuk ketertiban umum ya kan, untuk kemudian negara ini tidak kacau. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif itu ada sebenarnya tujuannya untuk rakyat. Oke. Terakhir, Mas Syamsul, kalau misalnya dari Mas Iwan tadi ada secerca harapan gitu ya, kalau MK ini akan berpihak pada rakyat. Bagaimana Anda memastikan perjuangan Anda dengan juga Ibu Lita ini tidak sia-sia? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi saya tidak akan pernah berhenti. Karena saya sering beracara di Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang. Ya, kebetulan undang-undang yang paling banyak saya uji termasuk undang-undang IKN yang 190 tahun hak guna usaha guna bangunan, tapi belum diputus. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jadi saya meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi tegak lurus dalam menjaga hak-hak konstitusi warga negara. Karena yang kami ajukan adalah mengenai tentang pelanggaran potensi dan aktual daripada pelanggaran konstitusi yang terjadi, yang dialami para pemohon, yang di dalamnya itu adalah saya. Nah, yang artinya saya harapkan juga semoga saja apa yang kita inginkan, kita cita-citakan agar kita sama-sama mencintai Republik ini, agar DPR RI terketuk hatinya agar tidak terulang kembali, bukan hanya dengan jawaban-jawaban yang normatif, tapi dengan tindakan-tindakan yang normatif dan positif. Kalau mereka melihat video ini, closing statement saya adalah mereka berani nggak buka berapa nilai manfaat tensius aksesnya. Oke, baik. Dia dilihat masyarakat. Oke, satu lagi terakhir. Tadi Mas Iwan ingin menyampaikan terkait dengan ada satu lagi mungkin yang bisa dievaluasi oleh Mas Syamsul dan teman-teman terkait dengan apa tadi masa jabatan? Iya, tadi memang saya berdiskusi dengan beberapa kelompok masyarakat. Sudah ada yang ajukan gugatan di MK juga terkait dengan periodisasi anggota DPR RI. Jadi mereka mengajukan cukuplah orang yang ingin jadi anggota DPR RI itu dibatasi saja 3 periode. Itu ada juga gugatan itu. Dan menurut saya itu rasional. Karena apa? Karena di DPR kita memerlukan ide-ide baru gitu. Kita memerlukan orang-orang yang berkompeten. Jangan sampai ada status quo gitu. Jangan sampai ada di DPR itu geng yang selalu berkuasa. Karena sudah terlalu lama, bahkan ada yang sampai 35 tahun. Ya, artinya wawasan yang lama ini mungkin sudah usang dan harus diperbarui ya, sehingga seharusnya ada ada semacam regenerasi yang kemudian memberi kesempatan juga kepada yang lain, ya kan? Nah, jangan sampai pensiun umur juga di situ maksud saya. Mas Syamsul senyum-senyum, apakah ini ide yang baik? Sebelum saya tutup. Permohonan itu saya mengetahui permohonan itu, saya sangat sepakat dibatasi, termasuk dengan dengan syarat pendidikannya DPR RI. Itu yang akan kami juga sudah masukkan, nanti mungkin keluar nomor perkaranya, itu sedang kami uji juga dengan ada 6 pemohon, kebetulan S3 semua. Syarat untuk menjadi anggota DPR RI kami minta dijadikan S1, karena kalau dengan SMA fenomena ini akan terus terjadi. Kenapa terulang, repeat again? Itu tadi, karena fenomena adanya banyaknya anggota DPR artis menjadi anggota DPR RI yang tidak memiliki pengalaman, yang tidak mempunyai pengetahuan, tiba-tiba ada di DPR RI, tidak memiliki kompetensi. Contohnya, mohon maaf, Ibu Mula Jamela di Komisi 7, sumber daya alam energi, lingkungan hidup, dia ditempatkan di situ. Dengan kita lihat pengalamannya sebagai penyanyi, lingkungan hidup apakah bisa dinyanyikan biar bisa timbul sumber daya alam yang baik? Kan nggak logik. Dia ditempatkan di energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup, kan nggak logis sekali. Dan dengan backgroundnya, kami saja yang seorang advokat harus S1 dulu,
harus mengalami namanya pendidikan profesi, harus namanya ujian profesi advokat, baru mengajukan sumpah di pengadilan tinggi. Kenapa DPR RI hanya SMA saja boleh? Baik. Itu yang sudah kami ajukan, insya Allah. Baik, terima kasih Mas Syamsul sudah ngobrol bersama dengan kami. Semangat dengan perjuangannya, dan juga terima kasih Mas Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Terima kasih telah hadir di NTV Prime. Pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di tempat Anda.